Halo, perkenalkan nama saya Andre Octavian Silitonga dan saya akan menjelaskan mengenai materi Business Intelligence, yaitu mengenai cloud computing dan business analytics. Yang pertama ada cloud computing. Apa itu cloud computing? Cloud computing secara simpelnya dapat diartikan sebagai tempat penyimpanan dalam bentuk perangkat lunak atau software. Jika biasanya kita menyimpan data-data dalam bentuk perangkat keras atau hardware, seperti kartu memori, hard disk, dan juga lain-lainnya, cloud computing memungkinkan kita untuk menyimpan data-data yang kita miliki dalam bentuk software selama kita memiliki jaringan internet. Ada beberapa contoh dari cloud computing, yaitu seperti Google Drive, media sosial, Dropbox. Dropbox ini merupakan cloud computing yang hampir mirip dengan Google Drive, di mana di dalamnya kita dapat berbagi data dan juga mengedit data dalam waktu bersamaan dengan orang-orang yang berbeda. Lalu yang selanjutnya ada digunakan di bidang kesehatan. Sebagai contohnya, jika setiap rumah sakit memiliki suatu informasi terhadap satu pasien, mereka dapat langsung berbagi informasi tersebut melalui cloud computing. Begitu juga dengan bidang kependidikan, di mana seperti Google Classmeet, Zoom, yang memungkinkan untuk banyak orang terhubung dalam satu jaringan yang sama. Lalu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya mudah diakses karena cloud computing ini tidak hanya kita dapat akses menggunakan laptop atau komputer, dan juga dapat digunakan melalui mobile phone kita. Lalu yang kedua ada fleksibel, di mana cloud computing ini mudah untuk digunakan dan juga dalam pemakaiannya yang dibilang cukup fleksibel. Lalu yang ketiga ada ketersediaan data, di mana di dalamnya kita dapat menyimpan cukup banyak data tergantung dari space yang kita gunakan di dalamnya. Karena terkadang juga ada cloud computing yang berbayar dan memungkinkan kita untuk mendapatkan storage yang lebih. Lalu kekurangannya yaitu yang pertama bergantung pada koneksi internet. Ketika kita menggunakan cloud computing dan kita tidak memiliki internet, maka kita tidak dapat mengakses cloud computing tersebut. Lalu yang kedua ada keamanan. Ketika kita menggunakan cloud computing seperti Google Drive, kita sama saja seperti memberikan data-data kita agar dapat dilihat oleh si pihak Google, dan ini memungkinkan untuk terjadinya pencurian data yang bersifat buruk terhadap penggunanya. Lalu ada sejarah singkat dari cloud computing, di mana pada tahun 1960 itu sudah muncul konsep di mana untuk menyatukan beberapa orang di dalam satu jaringan yang sama. Lalu masuk untuk tahun 1969, baru muncullah ide untuk menghubungkan setiap orang di dunia untuk berbagi data maupun melakukan hal yang secara bersamaan. Lalu untuk tahun 1990 merupakan salah satu batu loncatan untuk cloud computing, di mana perkembangan cloud computing ini sudah cukup pesat perkembangannya. Lalu pada tahun 2006, perusahaan sudah mulai menggunakan cloud computing. Salah satu contohnya adalah perusahaan Amazon. Lalu pada tahun 2009, pihak Google mulai menawarkan aplikasi dengan browser seperti Google Apps dan lain-lainnya. Lalu untuk materi yang selanjutnya ada Business Analytics. Business Analytics merupakan proses pengolahan data, menganalisa, serta mensortir data untuk mendapatkan wawasan dari data yang telah kita gunakan tersebut. Ada beberapa tipe Business Analytics, yaitu ada Descriptive Analytics, Diagnostic Analytics, Predictive Analytics, dan juga Prospective Analytics. Lalu untuk salah satu contoh penerapannya adalah jika kita misalnya mendapatkan data penjualan dari bulan Januari tahun 2021, kita dapat melihat contoh penjualan tersebut, item mana atau barang mana yang paling sering dibeli oleh para pengguna. Dan dari hasil data tersebut, kita dapat memberikan strategi atau membuat rencana dalam melakukan stok ke depannya mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh customer tersebut. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.